Om Swastiastu, saya Madan Budi Dharma dengan NIM akhir 034 dari kelas D Informatika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai merge sort. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai merge sort. Sebelum itu, kita masuk ke flowchart-nya terlebih dahulu. Baik, untuk flowchart-nya di sini ada beberapa function, yaitu function main, merge sort dan merge dan juga merge sort. Untuk function ARR tidak digunakan karena menggunakan fungsi return saja dan bisa dihapus juga. Nah, baik, kembali lagi ke sini. Jadi di function main itu berfungsi untuk memasukkan batas dari bilangan yang akan diurutkan, kemudian memasukkan bilangan-bilangannya secara manual. Kemudian setelah itu di bagian function main ini juga akan mengoutputkan hasil dari merge sort-nya atau setelah diurutkan. Baik, selanjutnya kita ke merge sort. Di bagian merge dan juga merge sort. Nah, di sini bagian pengurutannya dan juga di sini bagian pembagian. Baik, mungkin itu tadi sedikit flowchart-nya. Kita langsung ke penjelasan di bagian merge dan juga merge sort-nya melalui visual berikut. Baik, kita tampilkan sekarang visual berikut. Nah, sini sudah terlihat di bagian merge. Baik, kita akan menjelaskan bagian merge terlebih dahulu. Baik, terus berikut di bagian merge. Kita close saja sebagai pengaruh. Nah, baik, ini sudah terlihat. Kita close saja. Nah, di bagian merge ini kan ada integer data kiri, data kanan, integer s data, integer s kiri dan juga s kanan. Itu integer data merupakan array hasil penggabungan dari data kiri dan juga data kanan. Kemudian untuk di bagian kiri, array bagian kiri akan digabungkan, kemudian data kanan merupakan bagian yang akan digabungkan juga. Untuk di bagian kiri dan juga bagian kanan untuk data kanan, bagian kanan untuk data kiri dan juga bagian kiri. Nah, kemudian di sini juga ada S data. Nah, S data itu merupakan ukuran dari array hasil datanya. Nah, kemudian di sini ada S kiri. Jadi S kiri itu dan juga S kanan itu merupakan ukuran masing-masing dari array data kiri dan juga data kanan. Size S kiri kanan. Nah, kemudian di sini ada integer ij KL. Digunakan sebagai variabel bantu dalam proses penggabungan. Nah, itu. Oke. Baik, selanjutnya ada merge sort. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan merge sort. Di sini ada merge sort dan di bagian sisi kanan juga udah terlihat dashboardnya. Jadi penjelasannya, jadi di sini kan ada public static void merge integer data sampai integer s kanan. Nah, masing-masing itu untuk integer data itu merupakan array hasil penggabungan dari data kiri dan juga data kanan. Kemudian ada array kiri, di data kiri itu merupakan array bagian kiri yang akan digabungkan. Kemudian di data kanan itu adalah array bagian kanan yang akan digabungkan. Kemudian s data itu merupakan ukuran dari hasil datanya. Jadi ada
S data kiri untuk ukuran data kiri, dan S kanan merupakan ukuran data kanan. Nah, kemudian lanjut lagi, di sini ada integer L IJK merupakan variabel yang digunakan untuk membantu proses penggabungannya. Kemudian di sini ada 3 buah, maaf, di sini ada while loop. Jadi while loop ini bagian pertama bagian ini. Nah, bagian itu while loopnya berfungsi untuk melakukan penggabungan dan membandingkan elemen-elemen di data kiri dan juga data kanan secara berurutan. Kemudian jika nilai pada data kiri lebih kecil daripada nilai dari data kanan, itu data kiri I itu lebih kecil daripada data kanan J, maka nilai tersebut dimasukkan ke dalam array pada posisi K, kemudian I dan K akan ditambah 1. Jika nilai pada data kiri I lebih besar daripada data kanan J, maka nilai dari data kanan J dimasukkan ke dalam array data pada posisi K, kemudian J dan K akan ditambah 1. Proses ini terus berlanjut sampai salah satu array data kiri ataupun data kanan sudah habis diproses. Kemudian di bagian sini, di bagian bawah ini ada while untuk data kiri dan juga data kanan, size data kiri dan juga size data kanan. Di sini itu berfungsi sebagai menangani sisa-sisa elemen yang mungkin tersisa setelah loop yang sebelumnya itu dilakukan atau selesai. Jika masih ada elemen yang tersisa di data kiri, mereka akan dimasukkan ke dalam array data. Jika masih ada elemen di data kanan juga sama, dimasukkan ke dalam array data. Baik, itu tadi untuk bagian merge-nya. Kemudian di sini bagian merge sort-nya. Oke, untuk bagian merge sort-nya, mungkin di bagian sini terlebih dahulu ada integer data, kemudian integer L. Nah, apa sih itu? Jadi integer data dan juga integer L itu berfungsi untuk datanya untuk nah, jadi fungsi integer data ini adalah untuk array yang akan diurutkan, kemudian untuk yang L merupakan ukuran array tersebut. If L lebih besar sama dengan 2, dan integer tengah. Nah, kondisi ini adalah kondisi terminasi. Jika ukuran array kurang dari 2, maka proses pengurutan tidak perlu dilakukan karena salah satu elemen atau tidak ada elemen yang perlu diurutkan. Kemudian ada integer tengah, integer double L per 2. Di sini fungsinya untuk menghitung titik tengah dari array. Kemudian ada integer S kiri equals tengah. Nah, di sini berfungsi untuk membagi array menjadi 2 bagian, yaitu data kiri dan juga data kanan dengan ukuran masing-masing sesuai dengan titik tengah yang dihitung. Kemudian ada integer data kiri equals new integer S kiri, dan integer data kanan equals new integer data kanan S kanan. Di sini fungsinya untuk membuat array baru data kiri dan juga data kanan untuk menampung bagian kiri dan juga kanan array awal. Kemudian di bagian merge sort data kiri dan juga merge sort data kanan itu memanggil rekursif merge sort yang mengurutkan rekursif bagian kiri dan juga kanan array. Dan yang terakhir itu ada merge data kiri, data kanan, L, S kiri, dan juga S kanan. Sini berfungsi untuk setelah kedua bagian terurut, fungsi merge digunakan untuk menggabungkan merge kembali kedua bagian yang sudah diurutkan menjadi satu array yang utuh dan juga terurut. Baik, mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai ikutnya. Kita langsung ke praktiknya saja. Jadi di sini kita siapkan konsolnya terlebih dahulu karena di logaritm lebih menarik untuk ditampilkan. Langsung saja. Nah, ini sudah kelihatan. Kita balik ke fungsi terlebih dahulu di first. Nah, ini kita masukkan jumlah array yang akan diurutkan. Kita masukkan 7 angka saja. Kita random angkanya itu yang pertama itu kita pakai 6, 8, 8, 4, 5, 2, 2, 5, 6. Oke, tadi sudah dapat. Nah, ini sudah masuk ke function merge sort. Kemudian ini masuk ke bagian merge.
Untuk hasilnya itu setelah diurutkan adalah 24, 55, 66, 8. Sekian, terima kasih.